kedua itu adalah karakter politik ya. Karakter politik kan ya tentu ya teman-temannya saya selalu menjelaskan dalam membuat sebuah tulisan fiksi, novel ataupun cerpen kita harus membentuk suatu karakter ataupun suatu tokoh ya. Tokoh-tokoh yang sangat kuat gitu. Baik itu tokoh utama, tokoh pendukung maupun tokoh pelengkap, tokoh figuran gitu. Jadi kita harus membagi tiga tokoh tersebut ya. Nah, kalau dalam sebuah karya fiksi politik ya tokoh utamanya tentu adalah seseorang yang punya pengaruh politik di dalam konteks cerita yang sedang kita tulis di novel ataupun cerpen tersebut. Misalnya pemimpin politik ya itu kan bisa jadi kalau misalnya konteksnya adalah tema politiknya konflik kekuasaan, perebutan kekuasaan, ya pemilu misalnya ya itu kan pasti ada pemimpin politiknya kan yang sebagai karakter utama ataupun tokoh utama. Bisa juga tema aktivis gitu. Misalnya kita bicara mengenai pergerakan untuk melawan ketidakadilan sosial misalnya ataupun ketidakadilan politik dari rakyat yang umumnya digerakkan oleh para aktivis ya, baik itu aktivis mahasiswa, aktivis buruh, aktivis sosial dan juga aktivis-aktivis lainnya. Jadi itu yang kedua ya aktivis ya. Kemudian yang ketiga adalah ya individu lain yang terlibat dalam kegiatan politik. Bisa jadi misalnya pergerakan suatu melawan ketidakadilan sosial itu dilakukan misalnya oleh buruh kan, itu bisa terjadi juga kan. Bisa jadi juga oleh profesi tertentu misalnya guru-guru ataupun juga misalnya bahkan ya anak itulah kalau di Indonesia dulu anak STM kan sempat jadi trending sebagai bahkan di depan berdemonstrasi di depan sementara mahasiswa justru di belakang gitu kan ya bisa jadi gitu. Pokoknya siapapun individu ataupun juga kelompok individu yang terlibat dalam suatu kegiatan politik di dalam suatu novel ataupun cerpen itu bisa menjadi tokoh utama juga gitu, tergantung kita ingin menulis ke arah mana tulisan kita gitu ya. Jadi itu ya teman-temannya teman-teman harus menentukan siapa karakter utama dalam ataupun tokoh utama dalam novel ataupun juga cerpen yang berupa bertema politik ya. Itu macam-macam tadi ya, bisa pemimpin politik, bisa aktivis, bisa juga pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan politik gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah setting politik ya. Nah, setting politik itu kan berarti latar belakang suatu tema politik ya. Kalau kita bicara kisah cinta misalnya ya settingnya adalah misalnya kisah cinta seorang mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Indonesia di Amerika misalnya ataupun di Prancis misalnya ya di Paris. Nah kita kan bisa mengambil latar belakang kota Paris untuk menggambarkan romantisme perjalanan kisah mereka ya, karena kan kota Paris itu dikenal dengan kota yang sangat romantis ya, katanya begitu. Saya sih nggak pernah teman-temannya ke sana ya, katanya sih begitu, kota romantis kan di Paris. Makanya kita bisa mengeksplorasi membuat deskripsi yang lengkap, deskripsi yang jelas mengenai kota Paris untuk mendukung keromantisan kisah cinta antara dua mahasiswa dan mahasiswa Indonesia di Paris tadi gitu ya. Nah itu kalau misalnya temanya adalah tema cinta ya. Nah kalau kita untuk tema politik ya tentu settingnya adalah setting di mana tempat kegiatan politik itu terjadi ya. Bisa kejadian yang realitas, artinya ya kalau kita bicara misalnya politik suatu negara ya, di dunia lah, mungkin walaupun tidak menyebut nama, kita kadang sering mengganti nama suatu negara dengan negara Wakanda misalnya kan, ya bisa saja sih, tapi artinya sistem yang kita jelaskan ataupun latar belakang yang kita jelaskan itu adalah memang yang ada di dunia nyata sekarang. Misalnya ada sistem presidensial, ada presiden, ada menteri, ada lembaga legislatif, DPR, kemudian ada undang-undang dan segala macam, termasuk ada pemilu. Nah itu kan berarti kan kita menggunakan latar belakang background politik yang realitas ataupun juga bisa yang sifatnya fantasi atau fiksi ya. Nah yang sering dibuat setting ataupun latar belakang sebuah kisah fiksi politik itu bermacam-macam ya teman-temannya, baik tadi ya yang realisme, yang fakta ataupun juga yang sifatnya fiksi ya, yang sifatnya fantasi. Yang pertama adalah pemerintahan ya, saya sebut tadi ada presiden, ada raja, ada yang menyebut kepala negaranya cantrik ataupun apa, terserah lah itu kalau si penulisnya mau bikin novel fantasi yang membuat kerajaan sendiri ya, membuat negara sendiri. Nah, tapi intinya adalah pemerintahan ya, pemerintahan adalah seorang pemimpin tertinggi dan juga
bawahan-bawahannya yang kemudian mengendalikan negara. Itu bisa menjadi setting ataupun bisa menjadi latar belakang sebuah cerita fiksi politik. Kemudian yang kedua adalah negara itu sendiri ya. Jadi negara itu artinya wilayah dan juga rakyat yang ada di satu tempat. Nah itu kemudian mereka mempunyai pemerintahan sendiri. Nah itu adalah negara kan. Nah kita bisa mengambil latar belakangnya, settingnya adalah justru di negaranya gitu. Kita tidak terlalu memperhatikan misalnya masalah pemerintahannya, tapi di negara itu, misalnya di negara itu penuh dengan ketakutan karena misalnya pemerintahannya otoriter. Nah itu kan berarti kita mengambil setting di negara ya, bukan di pemerintahannya gitu. Pemerintahannya mungkin nggak terlalu dibahas, nggak terlalu membahas siapa rajanya, siapa menterinya, siapa perdana menteri, nggak terlalu dibahas di situ gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lingkungan politik ya. Jadi lingkungan politik itu ya bisa jadi bercerita misalnya partai politik. Jadi latar belakangnya partai politik, misalnya bagaimana seorang aktivis suatu partai politik itu berjuang untuk menjadi kandidat presiden misalnya, ataupun juga bagaimana seorang aktivis politik itu bersama rekan-rekannya di DPR membongkar suatu skandal pemerintahan misalnya ya. Itu kan bisa latar belakangnya adalah partai politik, yaitu di sebagai background ataupun latar belakang inti dari sebuah kisah politik gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah konteks sejarah ya. Artinya kita bisa mengambil sebuah fiksi politik itu dari konteks sejarah. Misalnya kita ingin bercerita mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah ya, kita mengambil setting misalnya peristiwa Perang Diponegoro gitu kan. Jadi walaupun kita tidak bercerita Pangeran Diponegoronya, kita bercerita mengenai seseorang fiktif yang dia ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro gitu.